Sekolahku terletak di pinggiran kota kecil di Jawa Barat. Bangunannya tua, berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Dindingnya tebal, jendelanya tinggi menjulang, dan koridor-koridornya panjang dan bergaung jika kau berjalan sendirian. Sebagian orang menyebut sekolah itu sebagai cagar budaya. Tapi bagi kami para murid, itu lebih terasa seperti tempat terkutuk. Ada satu ruangan yang selalu menjadi pusat ketakutan kami, kelas 4A. Ruangan itu selalu terkunci, tidak pernah digunakan. Bahkan saat sekolah kekurangan kelas, ruang 4A tetap dibiarkan kosong. Alasannya katanya karena plafonnya sudah rapuh. Tapi kami tahu, ada alasan lain. Dari kakak kelas hingga penjaga sekolah, semua memberi peringatan yang sama. Jangan pernah dekati kelas 4A di hari Senin. Kami pikir itu hanya tahayul. Tapi larangan itu benar-benar dijaga. Bahkan kepala sekolah sendiri pernah berkata, lebih baik kosongkan satu kelas, daripada kehilangan satu nyawa. Waktu itu aku masih kelas 6. Namaku Lani. Aku termasuk anak yang skeptis, tidak mudah percaya pada cerita-cerita hantu. Tapi semuanya berubah, setelah aku kembali ke sekolah pada hari Senin sore karena lupa membawa buku tugas. Sekolah sudah sepi. Matahari mulai tenggelam, dan hanya suara angin sore yang terdengar dari celah-celah jendela tua. Saat aku melewati lorong dekat ruang 4A, aku mendengar suara langkah sepatu hak tinggi. Klik, klik, klik pelan, namun mantap, mendekat ke arahku. Awalnya kupikir itu guru piket atau petugas sekolah. Tapi sosok yang kulihat, bukan orang biasa. Dia berdiri di depan pintu 4A. Seorang wanita dengan pakaian kuno khas noni Belanda, rok panjang gelap, blus berkancing tinggi, dan rambut yang disanggul rapi. Kulitnya pucat, terlalu pucat. Wajahnya seperti manekin hidup. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia membuka pintu kelas 4A. Padahal, kunci ruang itu hanya dipegang kepala sekolah. Tapi pintu itu terbuka begitu saja. Karena penasaran, aku berjalan perlahan dan mengintip dari jendela kayu kelas 4A yang berdebu. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Di dalam ruangan, ada murid-murid duduk rapi di bangku tua. Tapi bukan murid dari sekolah kami. Mereka semua memakai seragam putih biru gaya kolonial, rambut sisiran rapi, wajahnya pucat, dan tak bergerak sama sekali. Wanita itu berdiri di depan kelas, menulis sesuatu di papan tulis. Tulisan dalam bahasa Belanda, tangannya bergerak anggun, seperti benar-benar sedang mengajar. Saat dia berbalik, matanya menatap langsung ke arahku. Dan, dia tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum manusia. Itu senyum yang penuh rasa lapar. Senyum seperti, dia baru menemukan murid baru. Aku tak bisa bergerak, kakiku seperti ditancapkan ke lantai. Jantungku berdetak begitu keras hingga kupikir bisa meledak. Tapi tiba-tiba, terdengar suara teriakan. Lani, cepat lari, sekarang. Itu suara Burani, petugas kebersihan yang sudah tua. Dia menarik tanganku dengan paksa, dan kami berlari menjauh dari ruang 4A. Aku hampir terjatuh, tapi dia tak melepaskanku. Saat kami sudah jauh dari ruangan itu, Burani berkata pelan tapi tegas. Kamu hampir jadi murid barunya. Aku bingung, siapa wanita itu, dan kenapa ada murid-murid berpakaian kolonial di dalam kelas. Lalu Burani mulai bercerita. Namanya Annette van Dijk, seorang guru asal Belanda yang mengajar di sekolah ini tahun 1939. Ia mengajar bahasa, etika, dan disiplin. Cantik, cerdas, dan sangat tegas. Ketika Jepang datang ke Indonesia, sekolah itu diambil alih. Tapi Bu Annette menolak pergi. Dia tetap datang mengajar, membawa murid-muridnya seperti biasa. Sampai suatu hari, tentara Jepang datang dan menyuruh semua guru dan siswa meninggalkan sekolah. Tapi Annette tidak menurut. Aku tidak akan meninggalkan anak-anak ini, katanya pada seorang tentara Jepang. Malam itu, dia dan seluruh murid di kelas 4A tidak pernah terlihat lagi. Esok paginya, ditemukan mayat mereka, tergantung dan tergeletak di dalam ruang kelas.
papan tulis penuh tulisan bahasa Belanda, dan meja guru penuh darah. Sejak saat itu, ruang kelas 4A ditutup selamanya. Tapi sesuatu tetap tinggal di sana. Penjaga malam sering melihat cahaya menyala dari dalam kelas yang terkunci. Terdengar suara kapur tulis menulis sendiri. Kadang, suara anak-anak menyanyi lagu Belanda pelan terdengar dari balik pintu tertutup. Yang paling menyeramkan, setiap Senin pagi, papan absen menunjukkan nama, Annette van Dyck hadir. Dan lebih dari itu, beberapa siswa yang pernah iseng mendekati ruang 4A pada hari Senin, dilaporkan menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. CCTV tidak menangkap apapun. Hanya satu kesamaan, mereka semua terakhir terlihat berdiri di depan ruang kelas 4A. 2 tahun setelah kejadian itu, aku sudah pindah sekolah. Tapi aku tidak bisa melupakan peristiwa tersebut. Aku mulai mencari arsip lama, berita tua, dan cerita warga sekitar. Dan aku menemukan sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Ternyata, setiap 20 tahun sekali, selalu ada kejadian serupa, murid menghilang, suara-suara misterius, dan penampakan wanita Belanda. Seolah-olah, kelas itu membuka diri untuk mencari murid baru. Dan saat aku kembali diam-diam ke sekolah itu, aku melihat ruang 4A masih ada. Masih tertutup, tapi ada satu hal yang membuatku tidak bisa tidur sampai hari ini. Di papan informasi sekolah, tertulis daftar guru aktif dan jadwal piket. Dan di hari Senin, ada satu nama tambahan. Guru, Annette van Dyck, pengawas etika. Aku tidak tahu apakah dia hantu, arwah penasaran, atau entitas lain yang lebih kelam. Tapi satu hal yang pasti, kelas 4A tidak pernah kosong. Pelajaran di sana tidak pernah selesai. Dan Bu Annette masih mengajar. Bukan untuk mendidik, tapi untuk mengikat. Mengikat siapapun yang penasaran. Siapapun yang melanggar larangan. Dan jika kau mendengar suara sepatu hak tinggi mendekat dari lorong tua, berbaliklah, lari, jangan lihat ke belakang, karena bisa jadi, pelajaran berikutnya adalah milikmu.